didiagnosa diabetes mellitus dan kanker payudara di tahun 2018-19. Saya di rumah sakit UNER baru saya bisa tahu bahwa saya ada kena diabetes. Saya enggak percaya, saya ngecek lagi ke klinik dekat rumah juga di situ. Ternyata juga sama hasilnya. Disitulah saya baru mengetahui setelah di biopsi dan patologi keluar, saya sempat shock karena dokter ngasih saya pilihan cuma 2, Bu, ada good and bad news dibilang gitu. Ibu mau tahu yang mana dulu? Saya ingin tahu yang good news dulu, dokter saya bilang. Good news-nya, Ibu cepat-cepat ke sini. Tapi bad news-nya, Ibu hasil patologinya sudah grade 3A. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tentu saja saya hadir dengan selalu membawa kabar gembira dan mengajak seseorang yang membuat Anda juga gembira dan bahagia. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Sugiati yang kami temukan sakit diabetes dan juga sakit kanker mamai. Kanker mamai itu adalah kanker payudara. Nah, ada cerita yang menarik dari apa yang ingin dikisahkan di hari ini, bahwa sebenarnya kanker bisa sembuh hanya dalam hitungan bulan. Anda ingin tahu ceritanya? Baik, saya undang Bu Sugiati dan dengarkan kisahnya supaya kita bisa sama-sama belajar. Silakan Bu Sugiati, bisa diperkenalkan diri dulu, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Sugianti, biasanya dipanggilnya Yanti. Saya didiagnosa diabetes mellitus dan kanker payudara di tahun 2018-19. Saya pertama tidak mengerti kenapa ini bisa ada di saya gitu. Kadang, loh kok begini. Jadi rasa pertama yang dimunculkan oleh kanker tersebut adalah bagian bahu saya ini berat sekali rasanya. Kemudian saya iseng-iseng ke klinik dan diperiksa, ternyata ada benjolan dan saya langsung rekomen ke Rumah Sakit Suwandi di Surabaya. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter itu tidak serta-merta langsung, iya Bu, langsung diangkat aja benjolannya, enggak. Saya pertama tidak dianggap, dalam artian nggak usah diangkat Bu, orang nggak kelihatan aja di ketiak, nggak usah, bukan di payudara, begini. Tapi saya tetap berniat untuk angkat, dokter, angkat. Saya nggak mau ada benda ini di tubuh saya bilang begitu. Nah. Akhirnya kita melalui proses. Saya boleh potong dulu, Bu. Saya potong. Bu Yanti ini tinggalnya di mana? Sorry. Saya tinggalnya pertama saya di Surabaya, Pak Freddy. Pak Eko. Tapi kemudian saya berusaha di tempat yang baru ini. Saya tinggalnya sekarang di Sidoarjo. Oh, iya. Umur saya 50 tahun, anak saya 1, laki-laki. Nah, begitu diagnosa itu bikin saya ya sempat down juga, karena nggak kepikiran bakalan sakit kayak gitu, Pak Eko. Apa yang Ibu ketahui dari kapan, di mana, dengan siapa Ibu mengetahui bahwa oh, saya kok sakit diabetes, saya kok juga sakit kanker? Di mana, kapan, dengan siapa, Bu? Silakan, Bu. Nah, ya itu tadi Pak, karena badan saya kok nggak enak gitu loh. Saya dulu memang termasuk orang yang makanannya jorok. Dalam artian saya suka gorengan, saya suka makan nasi, saya suka makan mie, saya suka makan yang pedes-pedes. Intinya saya pemakan karbo sebelum saya mengenal hobi. Nah, dampaknya DM ini kan sangat luar biasa buat saya, karena ngantukan, lemes, kayak gitu-gitu sih Pak Eko.
Kalau kanker saya malah belum tahu Pak Eko, ya paling Oh, cuma satu ini Ibu aja. tahu DM dulu. Ibu tahu Saya DM tahunya dulu. DM dulu. Hmm. Saya tahunya DM dulu karena saya sebetulnya banyak sekali penyakit yang ke saya itu yang dokter sampai heran, Bu, kok nggak sembuh-sembuh ya, Bu? Dibilang gitu. Saya THT itu udah lama sekali, Pak Eko. THT itu sini sembuh, nanti gantian sini. Nanti sini sembuh, nih gantian sini. Nanti larinya ke sinus. Saya sampai ke sinus itu diangkat gigi saya yang paling atas karena dia jadi penyebab. Jadi taunya saya gara-gara itu. Langsung dokter curiga, Bu, jangan-jangan Ibu punya diabetes ini, kenapa Ibu nggak sembuh-sembuh? Akhirnya saya disuruh tes. Saya disuruh tes yang HbA1c itu ya, Pak Eko ya, itu ternyata saya sudah di batas maksimal. Dokter bilang, Bu, warning, ini Ibu sudah di 200. Kaget karena saya nggak nyangka bahwa, loh kok saya kena ya? Saya juga bingung, Pak. Gimana cara ya saya bisa kena ya? Kenapa saya bilang gitu. Datangnya dari mana dia itu? Saya di rumah sakit UNER baru saya bisa tahu bahwa saya ada kena diabetes. Saya enggak percaya, saya ngecek lagi ke klinik dekat rumah juga di situ. Ternyata juga sama hasilnya. Tahun berapa itu, Bu? Tahun? Kenapa Pak Eko? Tahun berapa itu, Bu? Itu tahun sebelum saya divonis kanker itu berarti sekitar 2017-an, Pak Eko. 2017. Ibu baru mengetahui Ibu sakit diabetes. Betul. Ya. Tanpa disadari, yang saya tahu badan saya kok nggak enak ya, kok suka ngantukan, suka lemes, gitu-gitu aja sih Pak Eko. Saya nggak tahu dan nggak sadar bahwa itu adalah cikal bakal bahwa saya kena diabetes. Mungkin karena saya makan yang jorok-jorok tadi itu Pak Eko. Dari mulai itu, apapun yang saya makan karena memang saya doyan cemil-cemilan, yang pedas, yang gurih, yang asin, kayak gitu-gitu yang saya suka. Saya suka sekali. Iya, Bu. Kemudian Ibu tahu bahwa Ibu menderita kanker juga dari mana, Bu? Nah, tahu kankernya itu tadi pada saat badan saya kok sering capek, saya bilang gitu, sering capek, sering nggak enak badan di bagian sini. Saya iseng-iseng pas tidur gitu saya raba-raba, Pak Eko, saya raba-raba, kok ada benjolan. Tapi bukan di payudara. Saya masih positif thinkingnya di situ. Mungkin ini nek wong Jawa ngarani uci-uci, Pak Eko. Iya. Bukan uci-uci ya, saya bilang gitu. Saya raba-raba terus tapi tidak ada pergerakan. Dia posisinya tidak bergerak, Pak Eko. Jadi dia hanya mentil gitu tok sebesar jagung, biji jagung. Tidak bergerak kemana-mana. Kayak kelenjar ya, kayak kelenjar. Iya, tapi dokter di klinik dia tidak berani untuk mendiagnosa lebih jauh karena dia nggak berhak dibilang gitu. Bu, saya kirim ke dokter, ke Suwandi, dibilang gitu. Ya. Disitulah saya baru mengetahui setelah di biopsi dan patologi keluar, saya sempat shock karena dokter ngasih saya pilihan cuma 2, Bu, ada good and bad news dibilang gitu. Ibu mau tahu yang mana dulu? Saya ingin tahu yang good news dulu, dokter saya bilang. Good news-nya, Ibu cepet-cepet ke sini, dibilang gitu. Tapi bad news-nya, Ibu hasil patologinya sudah grade 3A. Saya serasa kayak dikasih tumpukan beban yang berat banget di badan saya, Pak Eko. Saya nangis di depannya dokter. Saya bilang, dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Ibu, kita kejar waktu. Karena kanker itu tidak mengenal waktu. Dia bergeraknya cepat sekali. Jadi saya minta ibu juga bergerak cepat. Baik, dokter. Dengan cara apa yang pertama saya lakukan? Saya disuruh ke lab. Ke lab dulu, Pak Eko. Saya lab dulu. Dari mulai payudara, abdomen atas sama bawah. Kemudian itu hasil begitu saya dapat sorenya gitu, besoknya saya langsung ke dokter lagi. Dok, ini hasil lab saya bilang. Dia dicek, Bu, saya arahkan ke onkologi karena waktu itu saya ke dokternya itu bukan pas jadwalnya dokter bedah onkologi. Jadi saya dikirim ke dokter onkologi. Saya ketemu, hasilnya sudah demikian.
Dokter ngelihat saya, dia bilang, "Bu, Ibu siap dioperasi?" "Siap." Mulailah ditata secara cek jantung, cek darah juga, kemudian ke anestesi. Itu butuh waktu sekitaran 1,5 bulan, Pak Eko. Di rumah sakit mana itu, Bu? Rumah sakit mana itu? Saya di Rumah Sakit Suwandi, Surabaya. Rumah Suwandi, Surabaya. Iya. Oke. Dari tahun 2019 saya Yes. dirawat di situ. Iya. Saya tahunya diabetes juga dari dokter pada saat kita persiapan operasi kan juga harus ke dokter penyakit dalam. Nah, disitulah saya benar-benar shock lagi, ternyata hasil diabetes saya tinggi. Saya maunya minum obat, tapi dokter nggak mau. "Bu, menurut saya," dibilang gitu, "Ibu harus insulin." Tapi saya kasih hanya 5 unit saja setiap hari untuk ngejar ibu supaya bisa cepat-cepat dioperasi. Karena kanker, ibu kanker juga. Saya kejar waktu itu untuk ibu bisa segera operasi. Akhirnya saya mau, Pak Eko. Saya mau diinsulin. Tapi insulinnya nggak sampai berbulan-bulan, enggak. Hanya saya dikasih waktu hanya 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu, insulin 5 unit, ibu tiap hari ibu suntik sendiri, ibu gantian dari perut satu ke perut kanan kiri, hajar terus Bu, dibilang gitu. Tapi hari ini kiri, besok malam kanan, gantian gitu terus sampai saya kontrol lagi 1 minggu, saya dicek lagi, ternyata turun. Ibu cepet sekarang ke ini, saya dituntun terus sama dokter. Akhirnya sampailah saya di meja operasi, Pak Eko. Tuh. Setelah dioperasi apa saja yang terjadi, Bu? Nah, setelah dioperasi itu tadi. Jadi tindakan dokter yang pertama setelah hasil patologinya udah grade 3A, Ibu, saya terpaksa harus angkat payudara Ibu. Tapi saya masih tawar-menawar waktu itu. Jadi saya minta hanya yang menurut dokter rusak, menurut dokter selnya udah nggak cukup bagus untuk dipertahankan, silakan diangkat. Saya pasrah, berserah diri. Entah apapun yang terjadi di ruang operasi, saya sudah berserah diri sungguh-sungguh. Akhirnya setelah selesai, saya melihat bekas luka saya, sempat nangis juga karena ya Allah, saya akhirnya diangkat sebagian tapi tidak semua. Tapi saya tidak tahu kekuatan dari mana itu yang membuat saya bisa habis operasi saya bisa berdiri tegak. Dan dokter waktu kontrol ke ruangan saya itu juga heran, "Bu, kok Ibu bisa langsung duduk?" dibilang gitu. Saya merasa saya sehat, dokter, saya bilang gitu. Saya merasa saya sehat. Ya udah Bu, saya cek dulu, dibilang gitu. Setelah dicek, masih ada selang yang untuk membuang darah dari yang bagian operasi itu. 3 hari kemudian saya diperbolehkan pulang. Iya, Bu. Nah, kontrol lagi, diangkat jahitannya, dibersihkan, dan ternyata sudah baik. Walaupun saya diabetes, Pak Eko, tapi hasil jahitannya juga baik dan tidak bernanah, apalagi mengeluarkan cairan yang berlebihan. Jadi saya bersyukur banget sama Allah bahwa saya masih dikasih kesempatan untuk sembuh. Dia bilang gitu. Iya. Dibersihkan, Pak Eko. Nah, setelah dari semua kejadian ini, Ibu diabetes tahu, kemudian kanker juga sampai harus operasi. Bagaimana Ibu bisa mengenal mobil? Nah, saya masih ada cerita lagi nih Pak Eko. Saya dioperasi 3 kali. Yang pertama 3 kali? Nah, 3 kali. Saya diangkat itu pertama yang di benjolan yang di ketiak. Kemudian yang kedua saya di payudara saya dibersihkan. Kemudian yang ketiga untuk dia nggak ngasih makan ke payudara karena saya hormon itu indung telur saya dipotong. Dua-duanya. Saya tawarannya, "Ibu mau sembuh nggak?" Saya bilang, "Saya mau sembuh dokter," saya bilang gitu. Tapi Ibu udah nggak pengen nambah anak, sudah enggak. Nah, ini saya paksa Ibu untuk menopause versi dokter karena dia nggak ngasih makan ke kankernya Ibu ya, dibilang gitu. Dengan sukarela saya mengiyakan karena bagaimanapun saya kepingin tidak kambuh lagi, saya bilang gitu. Akhirnya diangkatlah
selang 2 bulan saja Pak Eko, dari yang operasi pertama, yang kedua, 2 bulan lagi baru operasi yang ketiga. Jadi diangkat indung telur saya. Ya. Saya takut karena akan berpengaruh ke kulit saya bilang gitu. Oh enggak Bu. Dan saya yakin Allah itu adil, saya yakin bahwa Allah itu yang mengasih penyakit dan Allah juga yang ngasih kesembuhan buat saya. Suatu saat saya ngobrol sama teman saya yang di Cirebon, dia juga anggotanya Mobi, dia bilang, Mbak, kamu coba ikut Mobi dong, dia bilang gitu. Banyak orang Bu yang Evi? sembuh. Saya kenalnya dari beliau. Oh iya, Saya kenalnya dari beliau. Bu Evi ya. Bu Evi adalah penyintas juga itu. Ya, kemudian akhirnya oke, saya ngikuti, tapi saya juga bingung kalau saya ikut Mobi, saya berarti nggak boleh makan nasi. Itu saya makan apa? Itu pikiran pertama yang ada di saya. Saya harus makan apa ya Pak? Terus dia ngasih solusi, nanti makannya ini, kamu harus protein tinggi. Tapi saya masih ragu-ragu mau ikut nggak ya? Ikut nggak, itu masih ada perang di batin saya Pak Eko. Karena kita terbiasa makan karbo, kita terbiasa makan enak. Terus tiba-tiba kita disuruh yang nggak sama sekali gitu loh. Terus gimana ya? Bisa nggak ya? Saya bilang gitu. Tapi saya yakin, Bismillah saya ikut. Saya bilang gitu. Akhirnya saya tengah Mei itu saya daftar. Tapi masih belum aktif karena kan belum dimulai Pak Eko. Iya, iya. Jadi bisa Bu, Ibu ikut, tapi nanti dimulainya per tanggal 1. Saya bilang gitu. Oke, saya ikut. Nah, baru kenalah Mobi. Mulai belajar benar-benar untuk tidak mengenal karbo. Ya, Itu setelah melihat bahwa gaya Mobi kan sebagian orang dianggap ekstrim, Bu. Apalagi untuk penderita kanker. Kita punya standar apa ya? Cara makan, pola makan, gaya hidup yang benar-benar ketat, Bu. Apakah betul. Ibu bisa mengikutinya, Bu? Nah, kebetulan saya kan orang yang kalau sudah bekerja itu suka lupa waktu Pak untuk makan. Ya. Jadi saya sudah terbiasa untuk kalau orang ngomong biasa nek makme telat. Jadi saya makan itu memang jam 1, jam 2. Dan itu saya nikmati betul-betul walaupun saya kerja di luar, panas terik itu, saya sangunya air putih Pak. Sangu Oh, air putih itu buat minum. Jadi menurut saya begitu saya dikasih tahu para IF itu boleh minum tapi nggak boleh makan karbo. Nah itu saya suka Pak. Saya benar-benar enjoy. Saya nikmati sampai sekarang itu saya jalani. Setiap hari minim itu 16 jam saya puasa Pak. ya. Gitu Pak Eko. Nah, terus Ibu tidak merasa berat ya dengan PMI-nya? Bagaimana dengan gaya hidup yang anti Nah, stres? gaya hidup ini yang kadang-kadang agak sedikit merepotkan ya Pak, karena makan telur saya tidak terlalu suka dengan telur. Ya. Orang bisa makan 10, 20 tiap hari, saya nggak bisa Pak. Saya paling maksimal 5. Nah, untuk nutupi yang lain gimana cara? Saya pakai cara. Saya makan telur nggak terlalu suka, akhirnya saya makan yang berprotein tinggi lainnya kayak ikan, ayam, daging. Kalau daging saya hanya godok aja, kasih garam. Nah, kuahnya itu saya minum Pak. Iya, iya. Kalau lapar itu mulai kriuk-kriuk perut itu Pak, karena awal-awal pertama kan karbo itu semacam kayak candu kalau buat saya Pak. Jadi Iya, karbo itu memang itu, candu Ibu sebenarnya. nah, jadi kalau saya makan karbo itu rasanya kriuk-kriuk Pak. Jadi dia kayak nagih, mana nih karbo yang biasa kamu makan ini, mana, dia bilang gitu. Tapi kan saya nggak ngikuti Pak, makanya perut itu kayak bergejolak. Nah supaya dia nggak bergejolak, saya kasih itu aja kaldu, air putih, coconut oil, kalau enggak zaitun, minyak zaitun saya minum Pak. Untuk Ya. nahan laparnya, memperpanjang lapar tadi itu. Memang susah Pak awal-awalnya. Gusti, saya kalau inget-inget ngiler saya Pak. Entah ini diomong. Jadi saya kalau minum itu halusinasi dulu, kalau mau makan halusinasi dulu Pak. Saya makan telur itu saya bayangin saya lagi makan bistik yang berbumbu, yang ini, yang itu. Jadi halusinasi saya yang main Pak. Ini asatinya gitu, itu trik saya Pak. Saya nggak tahu ini cocok buat orang apa enggak ya, tapi Ya, itu itu trik memanipulasi saya. pikiran memang harus begitu, Bu. Saya halusinasi Pak. Itu. Ya, ya. Bagaimana peran pendamping yang selama ini ya biasa begini. Saya meminta para pendamping, terutama untuk yang cancer, Bu.
Iya. mereka harus bisa menjadi motivator, Nah, jadi inspirator. Karena setiap hari, yang sebenarnya begini, orang-orang sakit kanker itu sebenarnya kalau menurut saya, sakitnya bisa disembuhkan. Yang susah disembuhkan itu pikirannya, itu Pak, hatinya. mindsetnya kita harus rubah. Memang susah Pak, pertama itu kita susah sekali, apalagi melihat pasangan atau teman makan nasi itu enak ya gitu. Tapi saya berusaha untuk enggak, kalaupun makan itu ya karena apa namanya ya takutnya gini loh Pak, nanti saya makan jadi kecanduan lagi nanti badan saya, enggak sembuh-sembuh nanti. Jadi memang dari diri kita sendiri sih Pak Eko yang bisa memotivasi supaya jangan makan karbo lagi gitu. Karbo itu racun buat kita yang sedang sakit. Kalau yang orang sehat mungkin karbo oke lah. Orang yang nggak punya diabetes mungkin oke lah. Tapi buat saya yang sakit kanker kayak gini, ya takut juga. Saya nggak mau sakit lagi, saya nggak mau. Saya ingin sembuh. Jangan sampai, jangan sampai. Iya. Apa Karena saya pendapat? kayak apa, dioperasi kayak apa tuh saya tahu sekali. Iya. Kemudian apa pendapat Ibu mengenai peran pendamping yang selalu merubah cara berpikir kita, Nah, bergeser dari pola lama menjadi kota baru. Itu bukan kota baru ya, tapi cara berpikir baru. ya memang Pengetahuan-pengetahuan dari Mobi, apa yang diberikan oleh pendamping yang membuat Ibu bergerak dari seorang yang masuk dalam zona nyaman, comfort zone, kemudian bergeser menuju tempat yang sebenarnya tidak nyaman, tapi menyembuhkan. iya. Bagaimana tanggapannya? Itu kalau peran pendamping sih memang berperan sekali ya Pak. Mungkin yang paling besar lah ya, karena dia yang ngasih penyemangat. Ayo, pengen sembuh nggak? Ayo, pengen sembuh nggak? Jadi pada saat kita udah dalam posisi down, kita udah kadang nyerah Pak Freddy dengan sakit kita ini. Tapi ayo, kamu mau sembuh nggak? Kalau pengen sembuh, ayo belajar. Saya juga mau kok ngikutin caramu. Tapi dia nggak totali, maksudnya dia kalau karena kan beliaunya apa namanya tidak sakit kayak saya, jadi dia paham dan mendampingi terus. Ayo, nek anu kadang dia ayo bu jangan kayak gini, ayo bu jangan kayak gitu gitu Pak Eko. Jadi memang berperan Besar-besar ya. Sekarang ke endingnya. Apa saja yang Ibu dapatkan setelah dari bulan Mei itu mendapatkan Mobi sampai hari ini? Nah, ini yang perlu, yang namanya orang ingin ketahui. Silakan. Ya, jadi saya bersyukur sekali sama Allah yang sudah mempertemukan dengan Mobi lewat teman saya. Saya banyak-banyak bersyukur sekali. Di Mobi yang begitu ketat, kalau mau ngomong ekstrim lah saya bilang ya, karena kamu kok bisa nggak makan nasi, kamu kok bisa begini, dibilang. Tapi yang saya dapatkan saya sendiri, yang saya rasakan manfaat ya saya sendiri gitu. Yang sakit saya sendiri, yang merasakan, saya bisa merasakan bahwa ada hasilnya ya saya sendiri. Nah, saya divonis dokter kanker, tapi ternyata setelah di lab kemarin tanggal 21 Agustus itu CEA saya udah di bawah 1. Ya, itu menarik itu. Itu padahal rujukannya 5 Pak Eko, di bawah 5. Standarnya dia di bawah, tetapi saya di bawah 1. Nah, kemudian saya didiagnosa fatty liver. Selain kanker diabetes, saya juga fatty liver. Fatty liver saya ada foto ronsennya sebetulnya cuma yang 2019 udah nggak bisa kebaca. Jadi yang saya kasih kemarin itu yang 2021. Itu posisinya sudah terselimut dengan lemak yang hanya terlihat ujungnya saja. Yang sininya udah tidak terlihat. Tapi hasil kemarin saya sempat kaget juga, ternyata kok kinclong gitu loh Pak. Iya betul Pak. Ini yang saya sebelum ikut Mobi. Sebelum ikut Mobi. Saya belum ikut Mobi. Saya masih makan jorok ini Pak. Saya masih suka gorengan. Ini livernya hampir nggak kelihatan sama saya. Hampir tidak terlihat. Iya betul. Betul Pak. Dan ini liver saya tahun 2021. 2021. 2012. Ya. Kemudian ini setelah Ibu ikut Mobi. Nah, ini saya ikut Mobi, Pak Eko. Saya bilang terima kasih banget sama Mobi, sumpah saya berterima kasih banget. Karena glowing katanya dokter radiologi, Bu sudah glowing, Ibu sudah cantik.
livernya udah tidak terlihat lemak. Ya, di Saya sini banyak bersyukur. 21 bulan 8 23. Artinya Iya, baru-baru saja, ini sekarang tanggal 29, ini tanggal iya, 21. iya, betul Pak Eko. Oh, cakep ini, Bu. Saya benar-benar kaget sampai dokter radiologi, Bu, kok bisa ya Bu, Ibu cepet kayak gini, dibilang gitu. Iya. Nih di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari Rumah Sakit Dr. M. Suwandi, ini di Sidoarjo, tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Satu. Tahun 2021 Bapak Ibu bisa melihat livernya sudah mengkelabu, yang menunjukkan bahwa memang lemaknya banyak banget. Banget banget. Nah, kemudian ini keajaibannya adalah pada tanggal 21 bulan 8 2023, fatty livernya menghilang dari perutnya Bu Sugiati. Ini dari Kinclong ya Pak Eko? kincong banget, Bu. Ini bersih nih. Kelihatan Iya. di sini, Bu. Ini bersih, Bu. Bagus. Nah, ini belum lagi perkembangan dari yang saya terima dari ini, supaya Bapak Ibu jangan mengira bahwa ini adalah sebuah rekayasa. Kemarin saya agak mungkin agak geli ya, karena ada seorang dokter spesialis yang mengatakan itu adalah rekayasa. Bahwa informasi-informasi yang kita berikan adalah rekayasa. Padahal waktu itu kebetulan yang bertestimoni Bu Dokter Andiani loh. Tapi dokter onkologi dari satu rumah sakit yang saya nggak perlu sebutkan, itu pasti bohong. Ya silakan cek saja. Cek saja. Nah, ini bisa kelihatan ini Bu Sugiati, tinggalnya di mana, ini tanggalnya kapan, bisa kelihatan ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Apa sih yang menarik dari situ, Bapak Ibu? Justru adalah pada saat kita lanjutkan dengan dokumen ini yang Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah hasil lab juga, yang kemudian diakhiri dengan ini. Luar biasa. CEA yang merupakan penunjuk sel kanker itu hasilnya di bawah 1. Padahal nilai rujukannya biasanya kalau orang CEA-nya atau CA atau PSA itu biasanya adanya angka sekitar 4 sampai 5, 3 gitu. Ini bahkan di bawah 1. 5 itu artinya sudah dianggap seseorang menerima punya masalah kanker. Biasanya orangnya sampai yang sakit kanker stadium itu sampai ratusan CA-nya. Marker penanda kankernya ini di bawah 1. Sudah dianggap bersih dan sehat. Namanya masih sama Bu Sugiati, bukan orang lain, dan tinggalnya juga masih lama di Sidoarjo. Di Sidoarjo sama Surabaya itu berdempetan. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu batasnya dari mana antara Sidoarjo dan Surabaya. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya sembuh dari kanker itu sebenarnya suatu hal yang mungkin, bahkan walaupun kita menggunakan tanpa obat. Nah, jadi apa ya, sesuatu yang nampaknya tidak mungkin bisa terjadi apabila kita mau menemukan caranya, mencari caranya. Caranya adalah hindari karbohidrat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menganggap karbohidrat berbahaya. Tidak. Karbohidrat apabila digunakan oleh orang normal, baik-baik saja. Tetapi untuk orang-orang yang diabetes, orang yang kanker, orang-orang yang sedang sakit, karbohidrat itu dianggap pengundang penyakit. Kenapa? Apapun penyakitnya, apakah itu akibat virus, apakah akibat bakteri, atau karena sel lain yang berupa parasit masuk ke tubuh kita. Salah satunya kanker parasit loh. Itu kenapa sih mereka betah di tubuh kita? Kan pasti ada alasan. Sama seperti misalnya saya dari aslinya orang Magelang, walaupun saya banyak keluyuran dulu waktu sekolah di Jakarta. Tapi kenapa ada saya tinggal di Pontianak? Karena di Pontianak mungkin saja cari uangnya lebih mudah, mungkin ya, subjektif ya. Dan kemudian cari rezeki lebih nyaman di sini karena orang-orangnya nyaman misalnya. Sama dengan penyakit
Kenapa dia mau hidup di tubuh kita? Karena alasan-alasan kuat. Mereka cari sumber-sumber tenaga yang bisa membuat mereka tetap hidup. Apa itu? Karbohidrat. Karbohidrat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu harus menghindari karbohidrat apabila sakit-sakit seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan Bu Sugiyati, saya undang mentornya dulu, Pak Freddy Darmawan. Iya, silakan Pak Freddy. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Pak. Iya, Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Ya, karena beliau, ya nama panggilannya itu Ibu Yanti ya. Ibu Yanti Sugiyati lengkapnya. Oke Bu, nomor 1 saya ucapkan selamat. Selamat karena Alhamdulillah Ibu atas izin Allah dan juga melalui mobil lifestyle yang Ibu jalankan, yaitu PMB, IF, olah nafas, dan juga olahraga semampunya, Ibu bisa sembuh. Itu Alhamdulillah saya ikut senang karena Ibu menjalankan itu dengan baik dan Ibu bisa melewati zona tidak nyaman ya Bu ya. Dan bukan cuma cancer Ibu sembuh, juga fatty liver Ibu hilang. Yang Ibu lihat tadi kan Pak Eko menunjukkan itu dari yang gelap jadi glowing ya Bu ya. Glowingnya Ibu luar dalam loh. Luar dalam loh. Artinya livernya glowing, wajah Ibu pun lebih glowing. Betul nggak Bu? Ya kan? Ya, betul. Nah, jadi koleha Ibu, teman Ibu pasti bilang, weh ternyata kok sekarang Ibu Yanti lebih glowing ya. Betul nggak Bu? Betul. Padahal nggak pakai skincare atau di klinik-klinik kecantikan loh. Nggak pakai begini-begini Pak. Iya, itu sebabnya rahasianya. Pak Eko juga bisa glowing gitu kan. Ya. Pak Warsono juga bisa glowing kan gitu. Jadi dapat ikut Mobi, dapatnya banyak gitu. Bonusnya banyak ya Bu ya. Jadi ini terus terang jadi inspirasi buat ibu bapak semua di luar sana yang masih sakit kanker maupun sakit diabetes. Ayo sama-sama berjuang di Mobi. Sama-sama berjuang demi kesembuhan ya Bu ya. Jadi rasanya kita itu mendapatkan kepuasan yang luar biasa lah ya. Jadi dengan kasih motivasi yang sehari atau 2 hari sekali saya kasih ini Bu ya, terus ngasih afirmasi positif. Ibu juga rajin nanya, Pak Freddy boleh makan ini apa enggak, ini boleh apa enggak gitu kan. Ternyata Ibu juga punya solusi tersendiri, ngebayangin makanan yang makanan yang biasa-biasa itu telur, daging dan sebagainya, tapi Ibu bayangkan menjadi seolah-olah makan yang enak dengan bakso yang nikmat gitu ya Bu ya, dengan sambal yang pedas. Itu luar biasa tuh Bu. Itu patut diteladani itu buat yang lain. Jadi intinya motivasi Ibu sedemikian kuat untuk sembuh membuat Ibu juga happy. Ketika Ibu happy, nggak GNG, maka cancer nggak bisa makan tuh kenaikan dari gula darah Ibu, gitu kan? Nah ini yang terus terang Ibu juga ada satu mungkin yang Ibu lupa ceritakan bahwa ternyata Ibu juga punya sakit mah puluhan tahun, ya kan? Itu ya Bu ya, mah puluhan tahun. Mah. Jadi gini Pak Eko, saya tadi lupa. Jadi ikut Mobi itu ternyata benar-benar banyak manfaatnya ya. Jadi saya punya mah dan asam lambung Pak Eko. Jadi saya pernah satu saat itu karena saya stres tentang pekerjaan, jam 1 malam itu saya dibangunkan oleh rasa kayak nonjok sampai ke ulu hati, kemudian muntah, tapi muntahnya sudah dalam bentuk busa Pak Eko. Bukan bentuk makanan lagi, tapi busa. Busa itu rasanya pahit, di sini tuh rasanya kayak kebakar. Good, itu yang dirasakan. Itu kemudian saya sampai nek basa Jawane melungker Pak Eko karena saking sakitnya. Saking sakitnya sampai saya bilang gini, ya Allah, saya bilang gitu. Kalau memang hari ini malam ini saya dipanggil samamu ya Allah, aku siap ya Allah, saya bilang gitu. Karena sakitnya sakit sekali saya bilang gitu. Saya sakit sekali saya bilang. Akhirnya saya elus perut, saya kasih sholawat. Sama saya doa ya Allah, angkat ya Allah, saya bilang gitu.
Tapi semenjak saya ikut Mobi, Pak Eko, benar-benar saya merasakan sekarang stres apapun itu tidak sampai terjadi kayak gitu, Pak Eko. Jadi saya kalau sudah posisi stres, saya olah nafas, Pak Freddy. Pak Eko, Pak Freddy. Saya olah nafas. Alhamdulillah. Iya. Saya tarik nafas, saya hembusin. Saya tarik nafas. Nah, itu yang akhirnya ternyata asam lambung saya nggak naik. Oh, Ini benar-benar suatu gift ya, benar-benar kalau udah ngasih kesembuhan itu lewat Mobi ternyata stop lah, Mobi top lah pokoknya. Top markotop ya Bu ya. Pokoknya. Jadi ibu ini nggak pernah lewat loh Pak Eko. Jadi olah nafas setiap Sabtu dan Minggu, olah nafas anti cancer itu beliau tidak pernah absen. Nah ini jadi contoh buat teman-teman yang belum join Mobi, segera join Mobi. Untuk yang sudah ikut Mobi, jangan lupa ikuti jejak langkah dari Ibu Yanti Sugiyati ini. Tetap rajin olah nafas juga, gitu kan? Karena kan kita memang menerapkan disiplin ya, Pak Eko. Kalau memang mereka tidak rajin, mohon maaf akan dikeluarkan. Walaupun sudah join Mobi, kita akan keluarkan. Nah, itu sebetulnya menyedihkan buat kita karena kita ingin sebetulnya semua peserta yang join Mobi itu sembuh seperti Ibu, sembuh seperti Bu Evi yang ngajak Ibu kan itu juga menularkan kebaikan dengan Ibu dan ternyata kalau ngasih juga kesembuhan buat Bu Evi gitu kan. Jadi sama-sama sembuh nih Bu. Nah, kita pengen semua peserta juga sembuh. Itu sebabnya ikuti program dengan baik, harus keluar dari zona nyaman, makan karbo yang serba enak itu ditinggalin. Ibu juga bilang tadi sampai sakau karbo gitu kan. Wah, nggak bayangin pengen ini tapi Ibu bisa atasin dan kemudian ternyata dengan protein Ibu malah lebih segar, lebih kinclong, sehat semua. Tenaga Ibu nggak habis-habis ya. Kayak alkalin ya Bu ya, nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis Pak. Saya tuh kalau ngomong ini, kue itu kalau nggak ngomong, nggak ceriwis, ora dudu Yanti dibilang gitu. Jadi memang energi saya itu kayaknya nggak habis-habis Pak Eko. Saya ngeceriwis aja gitu. Hebat. Baik, Bu Yanti, mungkin apa pesan-pesan Ibu buat teman-teman ya yang di luaran sana, yang masih menunggu kesembuhan, apa yang Ibu sampaikan? Jadi untuk teman-teman penderita kanker terutama ya, kanker, diabetes, apapun itulah penyakitnya. Yang pertama adalah yakin sama Allah bisa nyembuhin. Yang kedua, selalu bersemangat dan happy. Jangan sedih. Sakit itu ada obatnya. Sakit ada obatnya. Perantaranya lewat Mobi dengan cara PMB, kita harus benar-benar memilah makanan yang bagus untuk kita yang sakit. Kemudian IF, kalau bisa setiap hari, karena saya suka sekali dengan IF. Kemudian olah nafas, itu yang harus kita jaga supaya kesehatan itu balik ke kita. Dan tidak cuma hanya diabetes dan kanker saja yang bisa sembuh, ternyata penyakit yang lain pun juga ngikuti gitu. Kalau kita semangat, kita happy, kita enjoy, walaupun kita sakit, tapi yakin bahwa Allah tuh nyembuhin. Nah, itu aja sih pesan saya Pak Eko. Jadi jangan patah semangat, jangan sedih, jangan meratapi bahwa dunia akan selesai, tidak. Kita harus semangat untuk bisa lebih sehat lagi. Gimana caranya? Itu tadi, kita terima, tapi kita tetap berusaha. Berjanji pada diri kita sendiri. Bagaimana pendapat Ibu yang terakhir? Bagaimana pendapat Ibu dengan apa yang Mobi lakukan? Mengedukasi semua orang agar semua orang selalu sehat. Apa tanggapan dan masukan buat kami, Bu? Ya, jadi gini Pak, di luaran sana sebetulnya banyak orang yang penderitanya sama kayak saya. Sama putus asanya pada saat itu kayak saya. Cuma beliau-beliaunya kan belum tersentuh, belum merasa bahwa ikut Mobi itu akan banyak membantu. Gitu Pak Eko. Pokoknya ini semangat deh, jangan patah semangat. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Sugiyanti. Terima kasih banyak Pak Freddy. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Udah cukup, udah mantap. Udah mantap ya. Mantap, luar biasa.
Bu Sugiyati, mudah-mudahan ini memotivasi. Jadi sekali lagi, semua testimoni bukan untuk memamerkan. Ya, Iya. ini saya masih kadang-kadang saya suka berharap mudah-mudahan suatu saat hati-hati semua orang yang tersembuhkan itu mau bertestimoni. Banyak sekali orang yang sembuh loh, udah bukan hanya seribuan tapi puluhan ribu yang bersembuhan. Tapi mereka tidak mau bertestimoni, padahal energi dari gerakan ini adalah bagaimana memotivasi agar orang lain terbuka hatinya dan meniru apa yang kita lakukan sehingga mereka juga bisa sehat dan sembuh. Nah, itu betul Pak Eko, karena Bu Yanti itu sebetulnya ketika Japri kemudian menyampaikan berita kesembuhan ini, karena kan memang saya suruh sampaikan, Ibu Bapak pejuang kesembuhan, sharing is caring. Apapun yang Ibu Bapak sampaikan, kemajuan kesembuhan, ayo berbagi gitu kan. Bu Yanti bilang, nggak usah Pak Freddy, nggak usah diceritain gitu kan. Saya bilang, wah jangan Bu. Satu, saya harus laporkan ke Pak Eko, ya kan, sebagai foundernya Mobi, nomor satu. Saya bilang, kedua, itu Ibu perlu sampaikan di teman-teman pejuang kanker yang ada di Mobi. Terus yang ketiga, Ibu perlu sampaikan kepada dunia, saya bilang, bahwa Ibu sudah sembuh. Wah, saya malu Pak Freddy segala macam. Wah, gimana malu? Ternyata Ibu penuh semangat loh hari ini, luar biasa, sangat menyemangati. Dan saya bilang ini mudah-mudahan jadi amal kebaikan Ibu, ya kan? Ketika orang melihat Ibu testimoni dengan setulus hati, dan Ibu juga menyediakan nomor HP untuk dikontak bahkan ya oleh teman-teman yang hobi ya, gitu. Kalau untuk di luar, ya mohon maaf jangan kan gitu. Jadi Ibu bersedia untuk mendengarkan mereka, Ibu juga menyampaikan testimoni. Jadi mereka itu menyampaikan, Pak Rudi, saya jadi semangat setelah mendengarkan testimoni Ibu Yanti Sugiyati. Gitu loh Bu. Jadi ini jadi kebaikan yang luar biasa Bu. Percayalah ya, apa yang disampaikan Pak Eko itu benar sekali. Iya. Terima kasih banget Pak Eko. Ya, terima kasih baik sekali Bu Sugiyati. Pak Freddy yang selama ini mendampingi, Pak Warsono yang selama ini menyelia dari Bu Sugiyati. Mungkin karena kali ini tidak bicara diabetes, bicara kanker, Pak Warsono jadi pengamat dulu. Mohon maaf. Iya, terima kasih Mas Freddy yang menyelenggarakan acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah berita-berita dan kabar gembira dari kami dari Mobi, bahwa ternyata makin banyak sekali orang yang bisa menolong dirinya sendiri dengan pengetahuan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tergerak hatinya dan juga meniru langkah-langkah kami. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga Anda sekeluarga sehat. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai ketemu lagi.